Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana siap ya menerima pelajaran bahasa Indonesia hari ini? Ya, kita ketemu lewat daring. Semoga kita selalu sehat ya, beri kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun belajar lewat daring, kita tetap semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama kita mulai belajar bahasa Indonesia. Yang pertama tentang berita Indonesia. Di bab berita Indonesia ini nanti anak-anak akan mempelajari beberapa hal yang harus kita kuasai, yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menentukan unsur-unsur berita. Berita itu unsur-unsurnya, bagian-bagiannya apa saja. Yang kedua, meringkas dan menyimpulkan berita. Bagaimana cara meringkas, menyimpulkan. Kemudian yang ketiga, menemukan struktur dan kaidah kebahasan berita. Bagaimana menyusun berita dan bahasa yang digunakan dalam berita itu bahasa yang bagaimana? Bahasa apa? Nanti kita pelajari di sini. Yang keempat, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Dalam menyampaikan informasi dalam bentuk berita nanti juga akan kita pelajari di bab berita Indonesia ini. Yang terakhir adalah penggunaan kata baku dan kata tidak baku serta huruf kapital. Bab ini dengan pokok bahasan menentukan unsur-unsur berita. Anak-anak tahu apa yang namanya berita? Belum paham apa berita itu? Berita adalah kejadian, informasi tentang kejadian. Kejadian itu macam-macam, ada kejadian banjir, ada kejadian berita, kejadian pembunuhan, itu namanya kejadian. Berita adalah informasi tentang kejadian atau laporan peristiwa. Peristiwa yang terjadi pada hari ini apa? Ada peristiwa apa yang kamu lihat, yang kamu saksikan, yang sedang terjadi. Kemudian berita itu adalah sebuah informasi yang aktual dan faktual. Artinya informasi yang aktual adalah informasi yang benar. Informasi yang sesuai dengan kenyataan, yang memang terbukti. Tidak boleh berita itu adalah sebuah informasi yang kata orang, informasi yang tidak benar, tidak boleh. Harus yang benar, aktual dan faktual. Dilihat dari bahasanya, bahasa kata berita itu berasal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu wirid berarti terjadi atau ada, berita berarti kejadian atau yang sedang terjadi, peristiwa yang sedang terjadi, itu namanya berita. Ya, bagaimana syarat-syarat berita itu? Berita itu syaratnya harus fakta, berupa kenyataan. Kemudian informasinya adalah informasi yang up to date. Up to date artinya baru. Tidak berita atau informasi yang sudah lama, tetapi informasi yang baru. Sedang terjadi, hangat-hangatnya dibicarakan orang banyak. Misalnya hari ini banyak orang membicarakan COVID. Nah, ada corona, macam-macam itu. Artinya informasi itu membahas hal-hal yang up to date atau yang baru dibicarakan orang banyak. Kemudian yang ketiga, berita itu bersifat luar biasa. Luar biasa artinya lain dari yang lain. Sebuah kejadian yang belum pernah terjadi atau pernah terjadi tapi sudah lama, sekarang terjadi lagi, itu yang luar biasa. Unsur-unsur berita. Sebuah teks dikatakan berita apabila mengandung 5W1H. Nah, 5W1H itu apa? 5W1H ini istilah dalam bahasa Inggris ya, yang kepanjangan adalah what, artinya apa. Apa yang akan kamu beritakan dalam berita hari ini? Apa yang akan kamu informasikan? Itu namanya what atau apa. Yang kedua, wo, siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa berita yang kamu sampaikan itu? Well, di mana? Di mana kejadiannya? Kapan? Kapan ini berupa waktu pada jam 5 sore hari Senin tanggal
13 Juli 2020. Itu namanya kapan? Mengapa? Mengapa terjadi? Mengapa terjadi? Tulis dalam bagian why. Yang terakhir adalah how. Bagaimana? Bagaimana kejadiannya? Ya, kejadian secara runtut harus kita tulis dengan jelas, harus kita sampaikan dengan jelas. 5W1H ini adalah istilah Inggris. Kalau sekarang dalam istilah bahasa Indonesia tidak 5W1H tetapi namanya adik simbah. Adik simbah itu A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, ba, bagaimana. Ingat ya, 5W1H itu sama dengan adik simbah. Maksudnya sama. Kalau 5W1H istilah Inggris, kalau adik simbah adalah istilah bahasa Indonesia. B. Meringkas dan menyimpulkan berita. Setelah berita, kita dengarkan berita, kita baca, maka kegiatan yang kedua adalah meringkas dan menyimpulkan berita. Langkah-langkah meringkas teks berita. Bagaimana cara kita meringkas berita? Yang pertama, mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Berita yang kita dengarkan atau kita baca, dengarkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh agar kita bisa menemukan pokok-pokok berita. Setelah menemukan pokok-pokok berita, yang terakhir adalah kita bisa membuat kesimpulan atau meringkas. Nah, simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Jadi simpulan kita tidak boleh keluar dari pokok-pokok berita. Simpulan kita harus sesuai dengan pokok-pokok berita mengandung 5W1H. Sekalipun simpulan itu tulisannya kita ringkas, tetapi isinya harus tetap sesuai dengan isi berita tanpa menghilangkan pokok-pokok berita atau unsur-unsur. Aspek tanggapan terhadap berita. Bagaimana tanggapan kita? Tanggapan itu apa? Tanggapan adalah komentar. Kita dalam memberikan tanggapan sebuah berita bisa berupa kritikan, bisa kamu memberikan pujian, atau kamu bertanya-tanya, memberikan pertanyaan dengan berita yang kamu baca. Yang ketiga, menemukan struktur dan kaidah kebahasaan berita. Sebuah berita itu disusun dengan susunan dan struktur yang strukturnya adalah sebagaimana digambarkan dalam sebuah gambar di sini seperti piramida terbalik, di mana strukturnya terdiri dari kepala berita atau teras berita, yang kedua tubuh berita, yang ketiga ekor berita. Ini strukturnya ya. Susunan berita terdiri dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kenapa kepalanya besar? Ditulis dalam gambar yang tempatnya besar, luas. Ini karena kepala berita itu masih berisi tentang informasi yang masih luas. Pemahamannya masih luas, belum dijelaskan secara rinci. Kalau sudah dijelaskan secara rinci, ada di dalam tubuh berita. Di tubuh berita itu berisi isi berita yang terdiri dari unsur-unsur berita tersebut. Pokok-pokok beritanya ada di dalam tubuh berita. Yang terakhir, yang paling bawah, di tempat yang kecil, di kolom yang kecil, namanya ekor berita. Di dalam ekor berita, kita sudah mulai menyimpulkan isi berita yang sudah kita tulis dalam tubuh berita, kita simpulkan dalam ekor berita, kemudian penutup. Kaidah kebahasaan teks berita. Kebahasaan yang digunakan, bahasa yang digunakan dalam berita itu harus yang bagaimana? Yang pertama, bahasanya harus baku, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku yang bagaimana? Bahasa baku itu bahasa yang hurufnya, kata-katanya itu sesuai dengan kaidah bahasa yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bahasa baku itu bahasa yang sesuai dengan kamus. Tidak boleh kita menulis berita dengan menggunakan bahasa pasaran.
Misalnya lo, gue, ngapain. Yang ngapain itu kan tidak ada di dalam bahasa baku. Yang ada adalah mengapa. Ingat-ingat, bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, kaidah bahasanya adalah menggunakan kalimat langsung. Menggunakan kalimat langsung, kemudian menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi temporel atau penjumlahan. Kemudian kata kerja mental, fungsi, keterangan waktu, dan tempat. Semuanya ini harus jelas ditulis dalam kaidah kebahasaan teks berita. Menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Kita dalam menyampaikan informasi dalam bentuk berita, itu yang kita sampaikan adalah manfaat beritanya, penyampaian berita, dan penyuntingan berita. Bagaimana cara langkah menyunting? Nah, menyunting itu apa? Anak-anak, menyunting itu adalah kegiatan kita mengoreksi berita yang sudah kita tulis sebelum kita informasikan kepada orang lain. Kita sunting dulu, kita koreksi apakah masih ada kata-kata yang salah. Ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah menyunting berita. A. Kebenaran isi berita. Kita cocokkan apakah berita itu sudah benar apa belum. Kita cek. Yang kedua, kelengkapan isi berita. Apakah berita itu sudah lengkap isinya? Sesuai dengan unsur-unsur berita, pokok-pokok berita, apa belum? Kalau belum kita lengkapi, harus mengandung tadi apa berapa? 5W1H. Yang ketiga, struktur penyusunan berita. Strukturnya penyusunan harus kepala berita, badan, dan ekor. Kemudian penggunaan bahasa. Dalam penggunaan bahasa kita koreksi apakah bahasa yang kita gunakan sudah sesuai menggunakan bahasa baku apa belum. Atau belum, kita sunting, kita betulkan. Kalau sudah, maka berita bisa kita informasikan. Selanjutnya nanti anak-anak, setelah belajar, pelajaran kita sudah selesai, nanti anak-anak saya beri tugas untuk mencari berita. Mencari berita. Tulis berita dalam sebuah kertas. Ingat, berita tersebut nanti setelah kamu tulis, di bawahnya kamu tentukan unsur-unsur beritanya. Apa, titik-titik, berita tersebut tentang apa, kamu tulis apanya. Terus, setelah apa-apa, di mananya juga kamu tulis, sampai pada bagaimana. Setelah itu, kamu serahkan hasil kerja kamu ke rumah saya dengan dilengkapi nama dan kelas. Dan anak ya, sebelum kita berpisah, saya pesan kepada anak-anak jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, setiap keluar rumah pakai masker, kalau cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan suka berkerumun, hindari kerumunan. Syukur alhamdulillah dengan cara-cara semacam itu kita diberi kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari penyakit corona. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.